lagi bersama saya di channel YouTube The King KRBB. Guys, hari ini tema kita adalah jejak kaki motivation. Nah, sudah 1 minggu nih saya nggak mengeluarkan jejak kaki motivation ya. Dan banyak permintaan buat teman-teman di jejak kaki motivation. Di pagi yang indah ini saya mengeluarkan jejak kaki motivation. Nah, teman-teman di kalangan bisnis, mungkin sebentar ya, saya kayaknya harus minum vitamin sebentar. Oke guys, oke, kebiasaan saya setiap pagi itu minum vitamin ya, supaya karena di masa COVID-19 kita harus jaga kesehatan terus. Nah teman-teman, untuk membangun sebuah bisnis, apalagi di kalangan pribadi, ya di kalangan kita sendiri, pastilah banyaknya tantangan-tantangan yang tantangan itu tidak pernah berhenti ya guys. Ingat itu, tantangan tidak akan pernah berhenti. Seperti yang di materi kemarin saya katakan, kalau orang rata-rata mengatakannya masalah. Nah, kalau kita tidak ya, kita mengatakannya tantangan. Masalah tidak ada. Hanya saja selagi mata kita masih melek dan kita masih punya nadi untuk bernapas, tantangan tidak akan pernah hilang. Jadi selagi hidup di dunia ini guys, kita pasti menerima tantangan. Yang terpenting cara mengatasi tantangannya, kita harus punya ilmunya. Dan itu di materi kemarin udah saya kupas ya guys. Nah, teman-teman, sebagai pembisnis atau kita mau belajar bisnis, ini bagus materinya hari ini buat kita semua ya. Karena yang terpenting dalam menyikapin dalam perjalanan bisnis Anda, ingat itu, dalam perjalanan bisnis Anda, poin yang paling mendasar untuk menjaga sikap diri kita supaya kita tidak lari dalam prosedur energi kita, postur kita, tujuan kita. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah buang iri dan cemburu. Iri dan cemburu guys, ini nggak boleh dipakai. Ya, cemburu. Ya, contoh nih di kalangan kadang-kadang di kalangan bisnis kita, di ruang lingkup bisnis kita, ya ketika kawan kita berprestasi, pastikan Anda jangan cemburu guys. Ya, dan Anda jangan iri guys. Karena apa? Karena di mana-mana, mau bekerja dimanapun atau berbisnis dimanapun, pasti ada yang namanya sifat iri dan cemburu kawan-kawan kita. Dan kita jangan guys, jangan. Kenapa? Ketika Anda masih cemburu dengan prestasi orang, Anda masih iri dengan prestasi orang, maka dipastikan Anda sampai kiamat tidak akan bisa naik-naik. Camkan itu guys. Kenapa? Karena itu yang merusak diri kita. Maka hari ini, di tema pagi yang indah ini, pastikan kita semua tidak ada sifat iri dan cemburu. Kalau kita melihat sahabat teman kita naik, Anda harus belajar sama dia. Belajar. Ada teman Anda yang mungkin Anda biasa 1 bulan jualan 10. Nah, teman Anda bisa 1 bulan jualan 100. Anda harus belajar dengan dia, bukan cemburu, bukan iri, guys. Tidak, salah sekali. Jangan. Ya. Ada teman Anda yang mudah sekali presentasi untuk jualan atau mudah sekali untuk melakukan dagangannya, bisnisnya. Ya, sedangkan kita sendiri tidak bisa. Anda jangan cemburu, belajar dengan mereka. Tanyain, ujuk-ujuk dateng gitu kan, bawa teh, bawa pisang goreng. Namanya belajar. Kalau dulu kan kalau kita mau belajar ada syarat, guys. Nah, ini gitu juga, bawa pisang goreng sama teh manis ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, hey, bagaimana sih caranya jualan 100 botol atau 100 kok bisa laris banget? Saya 10 aja sebulan payah. Nah, begitulah belajar, guys. Ketika Anda menemukan sahabat, ketika Anda menemukan eh, teman-teman sebisnis Anda dan karirnya lebih meningkat dari Anda, stop iri dan cemburu dan pastikan Anda datengin dia dan belajar bagaimana cara dia bisa jualan spektakuler. Itu yang pertama, guys. Nah, kalau ini sudah Anda lakukan, Anda sudah naik tangga pertama dalam diri Anda. Jadi postur Anda sudah terbentuk. Ya, karena saya sangat khawatir guys kalau Anda masih menyimpan dalam diri Anda sifat iri dan cemburu. Iri dan cemburu tak boleh. Karena orang dan iri dan cemburu tidak akan bisa meningkat. Nah, begitu juga saya kok, jangan khawatir ya. Saya sampai detik ini dalam berkarir ya, walaupun sahabat-sahabat saya yang lain-lain lebih meningkat, saya akan telepon dan saya akan belajar banyak terhadap orang yang lebih di atas saya, guys. Dan jangan pernah iri dan cemburu.
Nah, yang kedua guys, yang kedua saya pastikan dalam proses meningkatkan kualitas diri kita, Anda jangan menyia-nyiakan waktu dong. Ya, stop menyia-nyiakan waktu. Nah, kalau selagi Anda punya waktu untuk berjuang, berjuanglah. Berjuang. Karena apa? Karena survei membuktikan loh. Contoh nih, contoh kecil aja nih, kayak saya. Banyak seleting saya di satu sekolah ya hari ini, sampai hari ini kita masih bisa ketemu, ngobrol, nongkrong. Tapi bedanya guys, ketika saya datang ke rumah dia, dia masih bisa tidur siang, dia masih bisa tidur sore. Bahkan dia masih bisa yang main-main yang memang itu notabene tidak membuat usaha dia atau bisnis dia meningkat. Nah, kalau saya orang tidur, orang kita kerja, guys. Orang kerja, kita kerja, guys. Sampai ditanya kapan tidurnya, nggak tahu, guys. Artinya apa? Jangan nyanyiakan waktu, karena di usia kita itu adalah usia-usia cemerlang. Jangan sia-siakan waktu, guys. Nah, poin kedua buat Anda sebagai pemula, ya, jangan Anda banyak waktu Anda main game, main handphone. Jangan, itu nyanyiakan waktu. Pakai belajar, buka buku, bagaimana caranya semua. Pokoknya stop sia-siakan waktu. Tapi ketika Anda sudah letih, ya udah seperti kita udah penat, nah bolehlah Anda muter-muter musik, lagu atau nonton handphone. Tapi ketika ada waktu dan waktu itu bisa waktu produktif, Anda jangan sia-siakan waktu. Kejar target Anda, kejar tujuan Anda, kejar postur Anda. Semakin cepat Anda kejar, maka semakin cepat Anda mendapatkan tujuannya, guys. Wih, keren. Ya. Nah, ini penting guys, Anda boleh belajar dengan orang-orang sukses terdahulu. Rata-rata mereka begitu guys. Mereka tidak punya rasa iri dan cemburu, dan mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ya, ibarat kata orang barat, time is money. Wih, ya duit, waktu adalah uang. Jadi jangan sia-siakan waktu. Udah cukup banyak kita menyia-nyiakan waktu guys. Dan hari ini di momentum ini tolong jangan sia-siakan waktu Anda. Lakukan yang terbaik, lakukan yang baik-baik saja. Jangan lakukan yang tidak baik-baik saja. Di materi kemarin pernah saya ucapkan itu. Nah, bagaimana untuk menjaga postur lagi? Yang terakhir guys, ini yang paling juga bagus. Nah guys, yang ketiga adalah syaratnya buat kita menjaga postur kita dalam membisnis adalah pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas. Iya. Anda harus punya tujuan yang jelas guys. Ya, banyak sekali teman-teman di luar sana yang sudah menjadi contoh gagal karena mereka tidak memiliki tujuan. Kalau hidup, kalau dalam menjalankan bisnis, Anda tidak mau tantangan, lebih bagus Anda jangan menjalankan bisnis. Ingat guys, makan nasi pun punya tantangan. Banyak orang makan nasi mati loh guys, itu tantangan. Banyak makan ikan keselak durinya guys, itu tantangan. Jadi selagi hidup Anda pasti terima tantangan. Apalagi menjalankan bisnis. Anda tidak mau menerima tantangan, mohon maaf, lebih bagus Anda tidur saja. Itu jelas. Nah, makanya hari ini teman-teman, yang terakhir adalah pastikan Anda punya tujuan yang jelas. Ingat, orang yang keluar dari rumah ketika tidak punya tujuan sama dengan orang mati. Karena dia tidak punya tujuan. Nah, jadi teman-teman kita di luar sana itu hanya bagian sebagai contoh bukti gagal. Ingat, bukti gagal. Bukan bukti sukses. Jadi kalau kita punya sahabat yang seperti ini guys, ya contoh dia main A, nanti 2 minggu lagi main B, 2 hari sekali dia ganti bisnis, 2 hari sekali dia ganti usaha, itu keren guys. Itu adalah bukti keren kegagalan dia seumur hidup dan kita pastikan dia nggak akan pernah sukses. Itu penting, tapi tetap berteman. Tapi jangan tiru ilmunya, karena itu ilmu gagal. Ada orang semangat 2 hari, ada orang semangat 3 hari, hari keempat nggak semangat. Jangan, semangat terus. Karena kita udah tahu, kalau selagi merintis, tantangan itu pasti ada. Begitu guys caranya. Maka hari ini teman-teman, pastikan Anda punya tujuan yang jelas. Dan di luar sana, orang-orang yang tidak punya tujuan adalah sebagian bukti nyata buat kita supaya kita tidak seperti mereka, dan lebih baik kita ajari mereka bagaimana cara punya tujuan yang jelas. Pastikan Anda memulai bisnis tujuannya ngapain dulu. Saya masuk jalankan bisnis ini tujuannya yang pertama mau menyelesaikan hutang. Bagus, itu tujuan jelas. Jadi dia punya kerja keras untuk mencari uang, mencari rezeki, mencari penghasilan untuk bayar hutang. Paman, saya bangun rumah, saya pengen beli mobil, boleh, silahkan. Paman, saya pengen keluar negeri, boleh.
Cuma tujuannya jangan ngayal-ngayal ya. Kalau masih memulai, ya udah jangan muluk-muluk kayak dulu-dulu, zaman dulu terlalu muluk-muluk, enggak. Sekarang jangan muluk-muluk guys. Yang penting Anda punya tujuan yang jelas ya. Jangan ujuk-ujuk baru mulai bisnis mau ke Eropa. Jangan guys ya, ke Spiongot aja dulu. Ya jangan ujuk-ujuk mau beli mobil mewah. Jangan, itu dulu. Jangan tertipu guys ya. Saya berkarir sudah puluhan tahun. Ya, hari ini kawan saya yang punya BMW dulu, yang punya Mercy dulu, hilang kok semua BMW-nya dan Mercy-nya. Kita jangan tertipu dengan metode dulu. Metode sekarang adalah Anda membangun bisnis, tujuannya yang jelas dulu. Apa? Selesaikan yang wajib-wajib dulu, guys. Ini penting buat kita. Maka mulai hari ini, buat teman-teman yang pengen menjalankan bisnis, postur untuk menjaga postur diri kita ada 3. Ya, postur diri kita untuk menjalankan bisnis. Yang pertama, jangan iri dan cemburu kepada orang yang berprestasi. Ya, yang kedua, Anda harus tetap. Yang kedua, apa? Yang pertama tadi, Anda tidak boleh iri dan cemburu guys dengan orang yang berprestasi. Nah, sedangkan yang kedua, Anda harus yang kedua tadi apa guys? Lupa gua. Ini kurang minum vitamin kayaknya. Minum vitamin lagi ya. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu guys. Waktu adalah berharga sekali ya. Seperti ada kawan saya ya, Baginda Amasa Alam. Dia tidak mau nyanyiakan waktu. Selagi handphonenya hidup, dia pasti main terus. Dia tidak mau sia-siakan guys. Nah, yang ketiga, pastikan Anda punya tujuan yang jelas ya. Jadi tujuan dalam hidup kita harus yang jelas guys. Ya, penting banget guys. Jadi ingat, iri dan cemburu dengan orang berprestasi itu tidak bagus. Yang kedua, jangan nyanyiakan waktu. Yang ketiga, harus punya postur yang jelas, tujuan yang jelas buat diri kita sebagai pemulai dalam membangun bisnis kita. Guys, terima kasih ya. Insya Allah semua ini bermanfaat buat kita semua dan buat Anda juga semuanya guys. Tapi jangan lupa dalam kesempatan ini, di akhir nonton video, sempatkan guys Anda share ya video-video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan lonceng guys. Oke, sampai ketemu di channel YouTube The King KRBB berikutnya, di jejak kaki berikutnya guys. Ahoy! Dadah!